Sering gak sih kamu lagi asyik lihat-lihat media sosial, ngelihat pencapaian orang lain, terus tiba-tiba dada ngerasa sesek banget karena ngerasa udah ketinggalan jauh? Kalau jawaban kamu iya, saya minta kamu tarik napas dalam-dalam sekarang juga. Dengerin saya, kamu tuh nggak sendirian. Perasaan ngerasa nggak mampu ini benar-benar dipahamin dan dirasain juga sama banyak banget anak muda zaman sekarang. Banyak yang minder, sampai sembunyi di balik komentar anonim saking takutnya dihakimi. Tapi di pembahasan kali ini, kita bakal pelan-pelan lepasin beban rasa bersalah itu. Oke, kita masuk ke bagian 1. Kebohongan besar, sukses sama dengan 1 miliar. Kita tuh sekarang hidup di era di mana banyak banget konten yang pakai tegar, kayak 100 juta di usia 25 atau 1 miliar di usia 30. Jujur aja, ini tuh nyiptain standar palsu yang lumayan beracun kan? Seolah-olah kalau kamu belum tembus angka spesifik itu di garis finish usia 30, hidup kamu nggak ada harganya sama sekali. Tapi poin krusialnya di sini, terlalu fokus sama uang tuh cuma bakal bikin kacamata kuda yang membutakan kita. Kesuksesan sejati itu sebenarnya soal keseimbangan hidup, bukan cuma sekedar angka di saldo rekening. Ya wajar banget kalau punya target finansial 1 miliar, nggak salah kok. Tapi kalau kita ngecap sukses cuma dari satu metrik itu doang, kita jadi lupa sama banyak hal berharga lain yang sebenarnya lagi kita bangun dan udah kita miliki sekarang. Faktanya nih ya, yang namanya kesuksesan itu terbagi ke dalam 8 aspek utama kehidupan. Karir dan gimana cara kita nyari uang tuh cuma 1 dari 8 aspek itu loh. Jangan sampai kita malah ngelupain 7 sisanya. Coba pikirin, gimana dengan kesehatan kamu sekarang? Gimana dengan hubungan keluarga yang harmonis? Terus mindset atau pola pikir kamu yang makin hari makin dewasa? Serta pengembangan diri yang terus-terusan kamu lakuin? Kalau saat ini tabungan belum menyentuh 1 miliar, kamu sama sekali nggak perlu ngerasa bersalah selama kamu terus bertumbuh di aspek-aspek yang lain. Jangan biarin satu kekosongan finansial nutupin 7 kelimpahan luar biasa yang udah kamu miliki. Lanjut ke bagian 2, mengubah sudut pandang, kegagalan sebagai modal. Sekarang, mari kita obrolin soal rentetan kegagalan yang mungkin bikin kamu ngerasa capek banget dan ngerasa nggak berharga beberapa tahun ke belakang. Banyak yang mikir kalau usia 20-an mereka tuh cuma isinya eksperimen gagal dan sia-sia karena nggak ngasilin uang banyak. Tapi, ini dia kata kunci pentingnya. Jam terbang. Mentor di materi sumber kita ini semangat banget nekenin bahwa keterampilan hidup yang udah benar-benar teruji di lapangan, yang cuma bisa didapatin murni dari mencoba, gagal, nangis, terus bangkit lagi dan nolak buat nyerah, itu justru kekuatan terbesar kamu. Ini bukan sekedar teori dari buku ya, ini tuh modal sejati. Jam terbang adalah aset yang luar biasa mahal dan gak bakal bisa dibeli pakai uang berapapun. Coba deh kita bandingin 2 skenario ini biar kebayang. Di satu sisi, ada orang yang umurnya 30 tahun, tiba-tiba dapat privilege warisan 1 miliar dari orang tuanya. Tapi dia punya 0 keahlian hidup. Dia nggak tahu rasanya berjuang dari bawah. Di sisi lain, ada kamu. Usia 30 dan mungkin tabungan di bank saat ini cuma sisa 4 juta rupiah. Tapi perhatian baik-baik ya, kamu punya 7 tahun pengalaman murni ngebangun kemampuan bertahan hidup, ketangguhan mental, jam terbang, dan kemampuan buat bangkit dari titik terendah. Pertanyaannya, kalau besok ada badai krisis kehidupan, siapa yang lebih siap ngadepinnya? Jelas kamu kan? Bekas luka yang kamu punya itu bukti nyata dari kebijaksanaan kamu. Makanya sang mentor ngasih apresiasi yang tinggi banget dan dia bilang gini, saya jauh lebih mengapresiasi orang yang jatuh bangun sebelum usia 30 dan belum mencapai 1 miliar daripada mereka yang di usia 30 cuma sekedar dapat warisan orang tuanya. Ini tuh beneran 2 jempol yang diangkat tinggi-tinggi buat kamu yang masih terus berjuang. Kalau kamu udah konsisten belajar, nekat nyoba usaha, kerja keras mati-matian meski hasilnya belum kelihatan, kamu tuh pantas banget dapat pujian, bukan malah dicemooh. Usaha kamu yang gak kenal capek itu nilainya mahal banget. Masuk ke bagian ketiga. 30, bukanlah tenggat waktu. 30. Tolong, tanemin ini di kepala kamu baik-baik. Angka ini bukanlah akhir dari permainan kehidupan kamu. Ini bukan deadline buat sukses. Usia 30 itu justru sekedar gerbang pembuka. Anggap aja ini baru level 1 dari perjalanan besar kamu yang sesungguhnya. Kalau kita perhatiin, banyak banget orang super sukses di luar sana yang justru baru nemuin momentum besarnya pas masuk usia ini. Berbekal semua kegagalan yang udah mereka kumpulin waktu umur 20-an. Biar lebih greget, mari kita lihat satu contoh nyata dari sumber kita yang benar-benar menginspirasi. Ada satu pejuang yang di umur 29 tuh benar-benar lagi jatuh bangun dan gagal total. Tapi pas umurnya masuk 30, dengan sisa duit cuma 4 juta di tabungan, dia bikin satu keputusan. Dia nolak buat nyerah. Pakai semua modal jam terbang pahitnya itu, dia terus sikat jalan ke depan. Dan tebak, dia berhasil bikin dobrakan besar pertamanya di usia 33 tahun. Puncaknya, dia beneran berhasil nembus angka 1 miliar pertamanya waktu umurnya 37. Terus, apakah dia dibilang gagal gara-gara telah capai target di usia 30? Ya enggak dong.
Coba pikir, berapa banyak orang di luar sana yang di umur 37 bahkan belum pernah pegang uang 100 juta? Intinya, kesuksesan tuh nggak punya tanggal kedaluarsa. Keputusan paling krusialnya justru dibikin sekarang, di usia 30 ini, pas kamu mutusin buat terus melangkah walaupun kondisi lagi susah-susahnya. Ini ada satu fakta yang mungkin kedengarannya agak kasar, tapi di saat yang sama tuh melegakan banget. Kamu tuh baru bisa dibilang kalah dan benar-benar gagal kalau napas kamu udah berhenti di usia 30-an. Ya kalau udah meninggal, game over. Kita udah nggak bisa ngomongin apa-apa lagi kan? Tapi selama kamu masih bisa bernapas, selama kamu masih mau nyoba, selama harapan itu masih ada, dan selama kamu keokeh nolak buat menyerah, permainan kamu masih jauh dari kata selesai. Kamu tuh belum gagal, kamu cuma lagi berproses. Fakta yang paling nggak bisa dibantah hari ini adalah napas kamu belum berhenti. Kamu masih ada di sini bareng saya. Jadi rasa bersalah gara-gara cuma punya tabungan 4 juta di usia 30 itu, tolong buang jauh-jauh hari ini juga. Bebasin diri kamu dari tekanan sosial yang palsu itu. Kamu udah berhasil ngumpulin modal jam terbang yang harganya selangit. Nah sekarang, dengan hati yang jauh lebih plong dan mental baja yang udah kamu bentuk, pertanyaan paling pentingnya adalah, apa nih langkah besar kamu selanjutnya? Saya harap obrolan kita kali ini gak cuma ngasih ketenangan batin ya, tapi juga ngebakar semangat kamu buat nyambut babak baru yang luar biasa di hidup kamu. Makasih banyak ya udah mau dengerin dan belajar bareng saya hari ini. Sampai ketemu di pembahasan keren kita yang selanjutnya.